Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pada saat ini siang ini kita diberikan Tuhan kesehatan untuk memaparkan maklumat pelayanan sekolah. Dalam hal ini maklumat adalah penginformasian atau pemberitahuan secara umum dan transparan nanti kepada orang tua tentang kemajuan sekolah kita ini. Ada yang mengacu pada visi daripada Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu maju berbudaya dan berkelanjutan. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita buat dulu yel-yel daripada SMP Negeri 7 Sipangkorong. SMP Negeri 7 Sipangkorong maju berbudaya semangat. Terima kasih. Dalam hal ini Bapak Ibu, yang perlu kita paparkan adalah maklumat pelayanan sekolah. Tadi sudah saya katakan maklumat itu dalam arti menginformasikan secara transparan baik kepada Bapak Ibu guru, baik kepada orang tua tentang bagaimana kira-kira kemajuan daripada SMP Negeri 7 Sipangkorong. Dengan ini kami seluruh warga SMP Negeri 7 Sipangkorong menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jenis pelayanan sekolah, saya rasa ini sudah tahu kita, ya. Pelayanan penerimaan peserta didik sudah kita laksanakan ini Bapak Ibu, sudah berlangsung ini sudah hari ke. Nah, ini nanti akan kita laksanakan sampai hari ke-5. Kemudian pelayanan administrasi peserta didik sudah kita tentukan ya Bapak Ibu, ya. Sudah tahu kita apa saja yang mau kita tagih, apa saja yang mau kita berikan, dan apa saja peraturan dan aturan di sekolah kita ini sudah diketahui orang tua. Kemudian pelayanan pembelajaran, sama seperti biasa Bapak Ibu, pembelajaran ini ya kita kondusifkan siswa kita di kelas atau menyesuaikan cara pembelajaran kita kepada siswa, karena siswa ini berbeda-beda karakternya. Jadi kita harus tahu kita dulu bagaimana karakter daripada siswa tersebut. Pelayanan bimbingan dan konseling itu dikhususkan kepada kelas, karena yang saya tahu di sini jalan UBB belum ada UBB kita, tapi saya percayakan itu kepada wali kelas. Pelayanan perpustakaan, saya juga sudah melihat, sudah memantau di sana. Perpustakaan kita walaupun secara sederhana sudah ada. Kita berikan kepada siswa buku paket dan sudah dikembalikan setelah selesai. Pelayanan laboratorium, ini alami juga boleh kita buat kepada siswa, apalagi sama teman saya guru IPA. Yang paling tepat itu bukan hanya di laboratorium, bisa kita buat ke alam, karena dengan jalan tersebut bisa mengetahui siswa tersebut apa-apa saja tentang yang dibutuhkan di laboratorium. Pelayanan sarana dan prasarana, ya, dan informasi dan pengaduan. Moto pelayanan SMP Negeri 7 Sipangkorong. Nah ini, melayani dengan ramah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Pelayanan tersebut adalah terwujudnya layanan pendidikan yang unggul, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan, berorientasi pada peserta didik. Misi daripada pelayanan kita adalah memberikan pendidikan yang berkualitas, berintegrasi, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, mengembangkan budaya literasi, numerasi dan karakter, memberikan pelayanan prima kepada siswa seluruh warga sekolah. Payung ini adalah pengelolaan pendidikan. Kita harus punya payung Permendiknas nomor 19 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan. Ini meliputi pengelolaan peserta didik, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan dana BOS. Ini dana BOS
secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Pengelolaan sarana dan prasarana itu tadi ini menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian monitoring dan evaluasi, ukur keberhasilan program, mengidentifikasi kendala secara berkala. Kalau mengukur keberhasilan program sudah tahu kita, mengidentifikasi, mengimplementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Pengembangan sekolah bukan hanya pada kepala sekolah, tergantung pada seluruh bapak ibu semua dan teman-teman. Kita satu kulit di sini, satu payung kita di sini, harus kita bersama-sama untuk mengembangkan sekolah kita ini. Indikator daripada meningkatnya suatu sekolah itu apa? Itu adalah dilihat dari bukan hanya nilai, ada di antara anak didik kita yang berpotensi, misalnya dalam bidang perlombaan, olimpiade, ke sekolah, itu adalah salah satu. Itulah indikator dari sekolah itu. Rencana diri kita bisa dalam bentuk olimpiade, dalam bentuk perlombaan itu kita nanti akan kita mendukung anak didik kita. Bapak Ibu ya, sekolah itu hanya manajer, nah manajerial itu. Pengembangan sekolah ini bertujuan. Nah, ini apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran sekolah kita ini? Pengembangan sekolah pasti itu meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, mengembangkan budaya sekolah, meningkatkan sarana. Terus program unggulan SMP itu nomor. Program unggulan ini bertujuan sama juga meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi peserta didik. Untuk karakter pembelajaran Pancasila, mengembangkan potensi akademik, non akademik siswa, melestarikan budaya barat tua, mengembangkan literasi, numerasi dan teknologi digital, menunjukkan sekolah yang sehat, bersih dan aman, ramah, menyiapkan lulusan yang beriman, berkarakter, cerdas, kompetitif. Program unggulan sekolah, ini berkarakter 7K: kasih, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kreatif, dan kolaboratif, kepedulian. Dan kegiatan pembiasan 5S ini juga merupakan program daripada Kabupaten Kepulauan kita, Bapak Bupati, program Sehat Payas. Begitu datang ke sekolah ini, saya selalu saya perintah tanpa diperintah, tapi anak kita sudah langsung bekerja sesuai dengan tugas masing-masing untuk membersihkan sekolah kita. Jadi kita tingkatkan nanti Bapak Ibu ya. Program Sehat Maju, kita ada kata Maretong Majaha Martosa. Maretong Majaha Martosa itu merupakan dokter Sehat Maju mak. Salah Maretong ada menandung orang. Dan tahu kali-kali sama siswa sekarang 5 bingung dia. Tapi ada nanti, udah tahu kita sistem jari kan. Kalau taruh ke 5 gitu, bingung mana ada orang juga tangan lain. Ada mulai cara 5 gitu. Ada dong. Permasalahan dan solusi dalam melakukan pendidikan ya, dalam sekolah kita. Nanti kita bersama-sama untuk bagaimana ada permasalahan, ada solusinya. Ketika ada sebuah masalah, pasti ada solusi. Kemudian evaluasi capaian kinerja sekolah. Oke. SMP Negeri Kisumbon menunjukkan kinerja yang baik. Saya kinerja yang baik, sudah baik semua saya. Tapi yang kurang baik itu nanti mari kita juga bersama-sama untuk rencana tindak lanjut. Tadi sudah ada masalah, sudah ada solusi, pasti ada RTL-nya. RTL ini berdasarkan evaluasi diri sekolah kita. Dan selanjutnya dari sini berdasarkan aspek. Jadi aspeknya ini misalnya ada supervisi, ya, supervisi akademik, supervisi manajerial. Itu nanti bisa kita bersama Pak Guru, mana yang terbaik, mana yang kurang boleh kita laksanakan. Demikianlah
pemaparan saya tentang peningkatan mutu dan layanan sekolah selaku Kepala SMP Negeri 7 Siborong Bolong. Atas nama Lampung Batu Barat, saya ucapkan terima kasih. Semangat!